Kabar viral nih Van, Apa ini tuh? lagi rame banget soal penyelenggaraan Piala AFF U19 2026. Ini kemarin di X, di berbagai media sosial setelah timnas Indonesia U19 rampung memainkan laga perdananya melawan Myanmar di matchday pertama grup A, karena kan kita tuan rumah ya. Jadi grup A ini ada yang rame-rame katanya tuh ada kesalahan penulisan nama pemain. Jadi ini bahkan nama pemain yang ditulis ada kesalahan untuk nama pemain itu adalah pemain yang mencetak 2 gol. Iya, sangat penting malah ya. Iya, penentu kemenangannya timnas Indonesia melawan Myanmar kemarin. Ini ada Dimas Adi yang katanya namanya bahkan nggak masuk di skuad daftar susunan pemain ini apa namanya DSP ya, daftar susunan pemainnya timnas Indonesia. Malah masuk di DSP. Tapi namanya lain, Dimas Adi ini nggak ada di DSP-nya. Nama yang ada di DSP adalah Dimas Wicaksono. Dan ini bukan kesalahan penulisan, karena memang Dimas Wicaksono ini ada nama pemainnya juga di Indonesia. Pemain muda juga. Pemain muda juga, tapi nggak dibawa sama Coach Nova untuk masuk ke skuad akhirnya timnas Indonesia U19 ya Van. Iya, Dimas Adi kan main di PSM, sementara Dimas Wicaksono main di Persebaya Surabaya. Nah, di skuad dari penentuan 23 itu ada sebenarnya Dimas Adi, tapi di DSP malah dituliskan Dimas Wicaksono. Beberapa kali komentator juga sangat jelas kan Dimas Wicaksono. Waktu itu saya yang buat berita. Saya juga menulisnya Dimas Wicaksono, tapi juga bingung karena menurut Transfer Market Dimas Adi. Saya bingung, ada ngikutin komentator aja Dimas Wicaksono. Ternyata salah. Jadi maaf netizen. Beritanya langsung kita edit jadi Dimas Adi. Gitu. Tapi ini katanya ini yang bikin rame bukan cuma karena kesalahan penulisannya, tapi bisa berujung fatal dari kesalahan penulisan ini yang mungkin dilakukan oleh panitia, tapi ada konsekuensi yang bisa diterima timnas Indonesia U19 nantinya kalau sampai rival mengajukan protes karena dianggap pemain ilegal kan, tidak terdaftar dalam skuad yang diumumkan, tapi tiba-tiba ada gitu. Ibarat kata gitu. Tapi ya itu kembali lagi, Dimas Adi kan sudah terdaftar, ada, tapi yang kesalahan di DSP itu kesalahan dari panitianya ya. Jadi kemungkinan yang mungkin sanksi kecil gitu, itu juga mungkin keuangan lah, maksudnya nggak nyampe denda ya, nggak nyampe diskualifikasi atau WO hasil Myanmar. Tapi kok kalau dibilang-bilang katanya bisa jadi kalah WO 3-0. Iya, itu kan kalau dianggap pemain ilegal, tapi kan Dimas Adi emang terdaftar. Kesalahan aja di nama di daftar susunan pemain gitu aja sih. Oh gitu. Jadi nggak nyampe mengkhawatirkan lah. Agak bernafas lega ya. Karena kalau sampai kalah sama Myanmar 0-3 ini udah fatal banget. Iya, makin sulit buat lolos dari fase grup ya. Betul, walaupun memang karena selanjutnya kan ada Timor Leste dan juga Vietnam. Ini yang paling mungkin yang paling akan disorot adalah Vietnamnya ya gitu. Vietnam juga menang 3-0 lawan Timor Leste di matchday pertama ya. Nah, itu. Jadi memang ini agak ramai akhirnya disorot. Masalahnya kita adalah pihak penyelenggara. Kalau biasanya kejadian seperti ini tuh biasanya terjadi ketika main di negara orang terus merasa dicurangi atau gimana. Ini di negara sendiri bisa salah penulisan nama gitu. Dan dari pihak panitia pun belum ada konfirmasi atau apa ya, jadi ya masih, makanya sampai sekarang masih. Kalau kan biasa sebelum pertandingan dimulai itu kan PSSI ngerilis nama skuad ya. Nah, itu ditulisnya siapa Van? Dari mana ya medsosnya? Iya, medsosnya PSSI-nya. Kalau medsosnya karena biasanya nggak pakai nama lengkap, jadi Dimas aja. Dimas aja, tapi ya di DSP tetap Dimas Wicaksono. Jadi serba salah tuh. Iya benar, karena nih kalau memang kita datang langsung untuk jurnalis, utamanya ketika meliput pertandingan itu biasa kita dikasih DSP sejam sebelum pertandingan. Kertas DSP. Di situ akan ada nama lengkap pemainnya, posisinya, terus siapa aja yang masuk ke starting 11 dan juga cadangan. Dan itu disitulah titik kesalahannya. Ditulis mungkin di situ Dimas Wicaksono ya kan. Padahal Dimas Adi. Tapi sebenarnya sebelum itu kan udah harus ditandatanganin sama coach kan. Iya, makanya mungkin kelewat lagi persiapan. Percaya aja kali ya, karena memang di Indonesia mainnya kayaknya nggak mungkin banget ini terjadi gitu ya. Ya ini sih kesalahan-kesalahan seperti ini nih yang ya semoga aja nggak terulang lagi ya kan. Iya benar, semoga pas lawan nanti Timor Leste Kamis nggak ada lagi Dimas Wicaksono ya, Dimas Adi. Atau nggak ada kesalahan lagi. Atau kan ada Matthew Baker di situ. Padahal lagi di timnas senior. Nah
itu bisa dia. latihan di Stadion Madia. Atau nanti nama pelatihnya berubah gitu kan. Kurniawan. Nova Widianto itu bulu tangkis. beda lagi. Salah ya. Ini jangan sampai ada kesalahan-kesalahan seperti ini lagi ya. Iya, betul. Karena main ya jangan mempermalukan Indonesia sebagai tuan apalagi rumah ya. status juara bertahan kan. Betul, dan ini takutnya juga berdampak ke kemenangan timnas Indonesia-nya betul. nantinya Betul, gitu, Baja. Van. Nah, Van, nih selain soal viral tadi nih, ini juga ada kabar baik dari Persib Bandung nih. Persib lagi ya. Persib lagi yang emang udah juara. Selalu mengharumkan nama Indonesia. Nah, itu dia udah juara Super League. Iya. Terus pemainnya banyak dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Iya. Salah lagi nih, Betul. ada yang lagi menarik juga soal pemain timnas Indonesia nih, Kelvin Verdon katanya mau dilatih sama pelatih baru ya. Oh, betul. Di klubnya ya, Di bukan klubnya, di timnas bukan di Indonesia ya. timnas. Karena Oh, ganti lagi. Kalau di timnas Indonesia kan udah ada John John Hartman. Hartman, Nah, iya. ini di klubnya dia kan main di Liga Perancis ya. Iya, di Los Leeds ya. Pelatih barunya tuh Davide Ancelotti. Kalau Ancelotti siapa? Wah, Nah, iya. itu Kok kayak tahu nih Iya, Ancelotti kayak ini pernah bukan denger. bukan Carlo, Iya. tapi Davide. Iya. Jadi Davide Ancelotti itu anaknya Carlo Ancelotti, mantan pelatih Real Madrid, sekarang di Brazil. Tapi uniknya, Davide Ancelotti ini baru sebelum ke Lille, dia masih tugas di Brazil dulu. Jadi menyelesaikan tugasnya di Piala Dunia 2026. Dia sebagai asistennya Ancelotti. Oh, jadi asisten bapaknya. Asisten bapaknya dulu masih kerja asisten bapaknya. Piala Dunia berakhir, baru dia fokus ke Lille gitu. Wah, ini berarti datang nggak tong kosong nyaring bunyinya ya? Iya, wah dia sebagai asisten dia udah bawa Real Madrid 2 kali Liga Champion, Liga Spanyol, terus di Jerman bawa Liga Bayern Munchen menang juga Liga Jerman. Jadi ya secara materi, secara pengalaman, Davide Ancelotti adalah pelatih yang bagus ya. gitu. Tapi emang kalau soal pengalaman kan tadi kalau lo sebutin asisten-asistennya bokapnya terus nih ya bapaknya Carlo Ancelotti. Tapi dia udah punya pengalaman jadi pelatih kepala nggak sih sebelumnya? Pernah di musim 2005-2006 sebagai pelatih Botafogo di Liga Brazil ya. Dia berhasil ngebawa Botafogo finish peringkat ke-5. Peringkat ke-6 kalau nggak salah. Jadi itu pencapaian yang terbilang bagus ya? Bagus sih. Dari 18 pertandingan 10 dia bawa kemenangan. Jadi itu buat modal meyakinkan Lille agar memilih Davide Ancelotti. Apalagi Lille-nya juga akan tampil di Liga Champions musim depan, betul. karena finish peringkat ketiga di Liga Prancis musim ini ya. Betul, gitu. Nah, ini menarik nih menantikan racikannya Davide Ancelotti. Tapi kalau dia bingung mungkin telepon bapaknya kali ya. Iya benar. Ini pakai apa nih ya? Iya. Formasinya ya? Musuhnya gitu. 4-4-3, lawannya pakai apa Nah, ya? ya. Nih tolong liatin nih pemain-pemainnya nih. Gitu. Nih yang bagus dipasang yang mana nih? Pah, ini siapa yang bagus sih? Oh, gak tahu, nyusahin banget ini dia yang dapat urus duit. Brazil gitu. Nah, ini juga Brazil mungkin jadi salah satu favorit juara karena Betul. memang dilatih sama Carlo Ancelotti saat Iya. ini ya, dengan skuadnya yang bergelimang pemain bintang berkelas. Lini gitu. depannya sangat mewah ya. Betul. Vinicius Junior, Rafinha, ada lagi Edric. Waduh. Kok Neymar gak disebut? Neymar juga bagus. Dan tadi nungguin kok Neymarnya gak disebut. Neymar Kan bagus. bukan penghias doang kan? Iya, betul. Nggak, bukan kan? Enggak tahu dia pemain senior, dia bisa Iya. buat ruang ganti itu penting. Nah itu, gitu. di lapangan juga penting Betul. gitu. Nah ini nih kita nantikan aja gimana penampilan Brazil di Piala Dunia dan juga Kelvin Verdon dan kawan-kawan bersama pelatih barunya Davide Ancelotti. Iya. Tadi pengen ngomong Davide Tardozzi. Waduh. Salah dong, MotoGP itu. MotoGP. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.